Shalom, perkenalkan kami dari kelompok visual mata pelajaran PPKN. Dalam video ini kami akan membahas sebuah studi kasus tentang konflik dan keberagaman. Dalam hal ini, kami mengambil studi kasus terkait konflik antara agama Islam dan Kristen. Secara garis besar, konflik ini melibatkan identitas antara kelompok Islam dan Kristen di wilayah Maluku, Ambon. Pertentangan politik dan ekonomi bersamaan dengan isu-isu agama dan identitas memicu kekerasan antar komunitas yang berdampak pada kerusakan fisik dan psikologi, serta mengakibatkan ribuan kematian dan pengungsian. Penyebab utamanya pada tahun 1992, M. Akip Latukonsina, Direktur Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, diangkat menjadi gubernur. Pengangkatan beliau menjadi gubernur menyebabkan semua bupati di provinsi memeluk agama Islam. Perubahan ini membuat kesal penduduk yang beragama Kristen dan lebih lagi mereka semakin membagi Maluku dalam garis agama dan menyebabkan konflik kekerasan di daerah Maluku khususnya di Ambon. Puncak dari konflik di Maluku adalah serangan Gereja Silo dan pembantaian Tobelo pada 26 Desember 1999. Gereja Silo yang berada di tengah kota Ambon habis terbakar sehari setelah Natal, dan pada hari yang sama hampir 800 Muslim di Masjid Desa Tobelo dibunuh oleh umat Kristen. Akibat besarnya konflik, pada tahun 1999 sampai 2002, pemerintah pusat memimpin proses perdamaian yang sangat singkat dalam standar komparatif untuk penandatanganan Perjanjian Damai Malino II pada 11 Februari di Pegunungan Malino, Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Isi Perjanjian Malino adalah: 1. Mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan. Yang kedua, menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan. Yang ketiga, sebagai bagian dari NKRI, maka bagi semua orang berhak berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat. Yang keempat, segala bentuk organisasi, satuan atau kelompok bersenjata tanpa izin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak luar yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku. Yang kelima, untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999. Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa. Yang keenam, mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum terjadi konflik. Yang ketujuh, pemerintah membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan agama, serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan lancar. Rencana tindakan inovatif untuk mengatasi konflik tersebut adalah: yang pertama, membentuk program pendidikan dan dialog antara agama di sekolah-sekolah dan masyarakat. Yang kedua, menggunakan media sosial dan kampanye pendidikan untuk menyebarkan pesan perdamaian, toleransi, dan persatuan antara agama. Yang ketiga, penegakan hukum dan keamanan untuk melindungi hak asasi manusia dan menghindari penyalahgunaan agama dalam konflik. Inilah penjelasan singkat dari kelompok kami. Saya Krisanti Rambumona. Saya Alexa Paulus. Saya Tinggi Jari. Sekian dan terima kasih.